Dia adalah sosok putri cantik dari kerajaan Campa yang jatuh cinta dengan seorang pemuda dari kalangan siluman. Setelah semua pengorbanan yang dia berikan, sang kekasih malah membenci dan memeranginya. Dia pun berubah menjadi sosok yang sangat jahat dan berjanji untuk memerangi bangsa siluman. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Nova Mustika Sari. So, di video kali ini, aku mau ngajakin kalian untuk membahas salah satu sosok urban legend yang sangat terkenal, terutama untuk anak-anak tahun 90-an hingga 2000-an awal. Dan sosok urban legend ini tuh memiliki suara yang sangat khas, di mana suaranya itu serak-serak menyeramkan gitu. Dan seperti yang udah kalian lihat di thumbnail, hari ini kita akan membahas tentang sosok Mak Lampir yang sudah sangat populer dan melegenda di Indonesia. Tapi sebelumnya aku minta maaf banget karena suara aku lagi agak serak gitu, tapi semoga kalian tetap enjoy nonton videonya. Nah, diceritakan bahwa Mak Lampir ini adalah sosok pendekar sakti yang menganut ilmu hitam. Dan Mak Lampir ini juga dikenal tinggal di Gunung Merapi. Jadi, siapa sih sosok Mak Lampir ini? Langsung aja kita bahas. Sosok Mak Lampir ini sudah menjadi legenda bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat di daerah Jawa. Padahal sebenarnya, Mak Lampir ini berasal dari negeri seberang dan menjadi mitologi bagi masyarakat Sumatera. Nah, kok bisa sih sosok yang berasal dari tanah Sumatera ini kok bisa sangat terkenal di daerah Jawa? Nah, ini nanti juga ada penjelasannya. Jadi, tonton videonya sampai akhir ya. Nah, konon katanya, Mak Lampir ini adalah seorang putri dari kerajaan kuno, yaitu Kerajaan Campa. Nah, Kerajaan Campa atau Ciemtang sudah berdiri sejak abad ke-7. Nah, kekuasaan dari Kerajaan Campa ini pun juga sangat luas, bahkan mencapai Vietnam Tengah dan Selatan. Nama asli dari Mak Lampir ini sebenarnya adalah Siti Lampir Maimunah. Nah, legenda dari Mak Lampir ini sebenarnya berasal dari daerah Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi, mitologi tentang Mak Lampir ini sebenarnya bukan berasal dari Jawa. Nah, cerita dari Mak Lampir ini ternyata juga dikaitkan dengan salah satu mitologi yang juga sangat terkenal di Sumatera Barat, yaitu legenda tentang 7 manusia harimau. Lah, dari Mak Lampir kok bisa sampai ke 7 manusia harimau? Gimana tuh ceritanya? Nah, seperti yang sudah aku sebutkan tadi di atas, bahwa Mak Lampir ini sebenarnya adalah seorang putri dari sebuah kerajaan. Nah, Mak Lampir ini dulunya adalah seorang gadis yang sangat cantik dan pemalu. Hingga suatu hari, dia terpesona dengan seorang pemuda tampan yang melintasi kampungnya. Pemuda itu bernama Datuk Panglima Kumbang. Datuk Panglima Kumbang ini ternyata adalah seorang bangsawan bergelar datuk. Ternyata Panglima Kumbang ini juga bukan orang sembarangan. Panglima Kumbang adalah seorang panglima dari alam kegelapan. Dan dipercaya bahwa Panglima Kumbang ini bisa merubah wujudnya menjadi sosok macan kumbang atau harimau. Jadi, Datuk Panglima Kumbang ini adalah salah satu dari 7 manusia harimau. Jadi, itulah korelasi antara cerita Mak Lampir dengan legenda 7 manusia harimau. Nah, ketika pertama kali melihat Panglima Kumbang, Siti Lampir Maimunah sudah langsung jatuh cinta. Mak Lampir berkata, "Siapa ya kira-kira pemuda tampan ini? Baru kali ini aku melihatnya ada di kampung ini." Siti Lampir Maimunah pun mencoba untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok pemuda itu. Akhirnya dia mengetahui bahwa nama pemuda itu adalah Datuk Panglima Kumbang. Nah, sebenarnya hubungan antara Siti Lampir Maimunah dengan Datuk Panglima Kumbang bak gayung bersambut. Keduanya saling mencintai satu sama lain. Namun, hubungan percintaan mereka pun tidak berjalan lancar karena keduanya mendapatkan penolakan dari kedua belah pihak keluarga. Nah, dari pihak Kerajaan Campa tidak merestui hubungan mereka berdua karena mereka mengetahui bahwa Datuk Panglima Kumbang berasal dari kaum siluman. Sementara dari keluarga Datuk Panglima Kumbang juga tidak merestui hubungan mereka karena Siti Lampir Maimunah ini adalah seorang manusia. Jadi, kedua keluarga menolak keras hubungan mereka. Nah, karena sudah terlanjur cinta dengan Datuk Panglima Kumbang, Siti Lampir Maimunah yang mendapatkan penolakan dari keluarganya ini pun menjadi sangat sedih. Nah, karena kisah cintanya yang mengalami penolakan ini, Siti Lampir Maimunah ini pun memutuskan untuk menyepi dan bertapa di kaki Gunung Merapi. Nah, jadi kalau di Pulau Sumatera itu ada gunung yang bernama Gunung Merapi, sedangkan kalau di Pulau Jawa ada gunung yang bernama Gunung Merapi.
Jadi beda ya, Marapi di Sumatera dan Merapi di Pulau Jawa. Nah lanjut lagi, setelah Siti Lampir Maimunah menyepi dan bertapa di Gunung Marapi ini, ia mendapatkan sebuah kemampuan untuk bisa masuk ke alam siluman. Dengan kemampuan inilah, dia masuk dan menjelajahi alam siluman untuk bisa menemukan sang kekasih, yaitu Datuk Panglima Kumbang. Namun sayangnya, usahanya ini sia-sia, karena dia tidak bisa menemukan keberadaan dari Datuk Panglima Kumbang. Walaupun begitu, Siti Lampir Maimunah ini tidak menyerah. Dia terus bertapa di sana hingga suatu hari dia bertemu dengan seorang petapa lain yang sangat sakti. Sang petapa sakti ini pun kemudian menjadi gurunya. Nah, dengan berguru dengan petapa sakti ini, Siti Lampir Maimunah pun menjadi sosok wanita yang sangat sakti mandraguna. Diceritakan bahwa guru dari Siti Lampir Maimunah ini bernama Nenek Serintil. Nenek Serintil ini adalah seorang petapa yang sakti mandraguna dari aliran hitam Anggrek Jingga. Nenek Serintil ini juga adalah seorang petapa yang berasal dari Pulau Jawa dan memuja sosok Batara Kala. Nah, buat kalian yang belum tahu, sosok Batara Kala ini adalah sesosok dewa yang memiliki wujud raksasa dengan wajah yang sangat menyeramkan. Nah, setelah diterima sebagai murid oleh Nenek Serintil, Siti Lampir Maimunah benar-benar belajar dengan serius. Selama bertahun-tahun dia belajar, hingga suatu hari dia merasa sudah mendapatkan kesaktian yang dia inginkan. Sang guru benar-benar memberikan ilmu yang dia punya kepada Siti Lampir Maimunah. Dan setelah dia mendapatkan kemampuan atau kesaktian, dia melanjutkan misinya untuk mencari Panglima Kumbang. Dia mengembara dan menjelajahi alam siluman untuk menemukan sang pujaan hati. Namun, belum sempat bertemu dengan sang kekasih, Siti Lampir Maimunah ini mendapatkan sebuah kabar duka. Dia mendapatkan kabar bahwa Datuk Panglima Kumbang tewas dalam sebuah pertempuran. Mendengar kabar duka itu, tentu saja Siti Lampir Maimunah merasa sangat sedih. Dia pun mengerahkan seluruh ilmu yang dia punya untuk bisa membangkitkan Datuk Panglima Kumbang. Dan selama Siti Lampir Maimunah ini berguru dengan Nenek Serintil tadi, sang guru juga memberikan sebuah ilmu yang bisa membangkitkan siluman yang mati. Namun, untuk menggunakan ilmu tingkat tinggi ini juga bukan tanpa resiko. Jika Siti Lampir Maimunah ingin menggunakan ilmu ini, dia harus menerima sebuah konsekuensi, di mana ketika ilmu ini digunakan, dia harus merelakan wajah cantiknya. Dengan kata lain, wajah cantiknya lah yang menjadi tumbal. Karena sudah sangat mencintai sang kekasih, tanpa pikir panjang, Siti Lampir Maimunah pun mengerahkan seluruh ilmunya untuk bisa membangkitkan sang kekasih. Dia berpikir bahwa saat ini dia sudah memiliki kemampuan untuk memperjuangkan sang kekasih. Berbeda dengan dahulu ketika keluarga mereka memisahkan keduanya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang aku sudah memiliki kemampuan. Aku pasti bisa menghidupkanmu kembali. Dengan konsekuensi besar yang harus dia terima ketika dia menggunakan ilmu tingkat tinggi ini, dia tetap percaya bahwa sang kekasih Datuk Panglima Kumbang akan tetap menerima apapun keadaannya nanti. Siti Lampir Maimunah pun juga berpikir bahwa ketika dia sudah menyelamatkan Panglima Kumbang dan juga mengorbankan dirinya untuk Datuk Panglima Kumbang, gak mungkinlah kalau nanti sang kekasih malah tidak bisa menerima keadaannya. Dia percaya bahwa sang kekasih pasti bisa menerima dia apa adanya. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung mengeluarkan seluruh kesaktiannya untuk bisa membangkitkan Datuk Panglima Kumbang. Namun sayangnya, ketika Datuk Panglima Kumbang ini telah bangkit, dia malah tidak mengenali sang kekasih. Wajah cantiknya yang dahulu benar-benar telah hilang. Kini wajahnya menjadi tua dan juga buruk rupa. Karena itulah, Datuk Panglima Kumbang ini tidak mengenali sang kekasih. Dia malah ketakutan, bahkan dia juga tidak percaya bahwa orang yang berada di depannya saat ini adalah sosok Siti Lampir Maimunah. Siti Lampir Maimunah yang awalnya berharap bahwa Datuk Panglima Kumbang ini bisa menerima keadaan fisiknya, namun yang terjadi malah sebaliknya. Datuk Panglima Kumbang malah sangat membenci, bahkan memeranginya. Siti Lampir Maimunah pun menjadi patah arang. Dia tidak bisa menerima kenyataan yang harus dia hadapi saat ini. Dia sakit hati melihat pemuda yang sangat dia cintai malah membencinya. Aku benar-benar tidak menyangka seorang pemuda yang sangat aku cintai dan semua pengorbanan yang telah aku lakukan untuknya benar-benar tidak berharga di matanya. Bahkan sekarang, kamu malah membenciku, bahkan memerangiku. Dengan begini, berarti kamu telah menabuh genderang perang denganku. Begitulah kira-kira yang berada di benak Siti Lampir Maimunah. Hingga lama-kelamaan,
rasa sedih dan sakit hati itu berubah menjadi dendam. Siti Lampir Maimunah pun berjanji untuk terus memerangi kaum siluman, termasuk Datuk Panglima Kumbang. Nah, dengan perubahan fisiknya saat ini, banyak orang yang menjuluki Siti Lampir Maimunah ini sebagai Mak Lampir. Jadi, setelah ini kita menyebutkan sebagai Mak Lampir aja. Nah, untuk memerangi bangsa siluman ini kan dia memerlukan ilmu dan kesaktian yang lebih tinggi lagi. Jadi, Mak Lampir ini memutuskan untuk pergi ke Pulau Jawa dan bersekutu dengan jin. Di sana, dia menggalang kekuatan dari bangsa jin dan penguasa dari Gunung Merapi. Nah, selain untuk menggalang kekuatannya lebih besar, Mak Lampir ini pergi ke Pulau Jawa juga untuk menyempurnakan ilmunya. Mak Lampir pun memilih Gunung Merapi untuk menjadi tempat persemayaman dan juga mendirikan kerajaan gaib di sana. Dan kerajaan jin itulah yang dipercaya oleh masyarakat di sekitar Gunung Merapi yang membuat Gunung Merapi menjadi sangat angker dan menyeramkan. Bahkan mitosnya, Mak Lampir ini juga bisa hidup selama ratusan tahun dan tidak bisa mati. Dia juga akan terus mengganggu manusia. Kisah Mak Lampir kemudian menjadi salah satu mitos yang sangat legendaris di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Dan terlepas dari benar tidaknya cerita tentang Mak Lampir ini, namun nyatanya kultur dan budaya Indonesia hingga kini masih sangat kental dengan kepercayaan gaib. Nah, cerita tentang Mak Lampir ini sudah sangat populer sejak era 80-an melalui sebuah sandiwara radio yang berjudul Misteri Gunung Merapi. Karena peminatnya yang sangat banyak, kemudian pada tahun 90-an, cerita Mak Lampir ini juga diangkat ke layar lebar dengan judul Perempuan Berambut Api dan Cambuk Api. Kepopuleran dari cerita Mak Lampir ini pun kemudian berlanjut menjadi sebuah sinetron pada tahun 2000-an. Sinetron yang berjudul Misteri Gunung Merapi ini juga mendapatkan respon yang sangat positif dan juga selalu mendapatkan rating yang tinggi. Dan dalam sinetron tersebut diceritakan bahwa Mak Lampir ini adalah sosok pendekar pilih tanding yang menganut ilmu hitam. Nah, buat kalian angkatan 90-an hingga 2000-an awal, pasti udah gak asing banget dengan cerita Mak Lampir ini. Cerita Mak Lampir ini tuh dulu ada di Indosiar. Dulu waktu aku masih kecil, aku juga sering banget nonton Mak Lampir ini. Coba kalian komen di bawah, ada nggak sih dari kalian yang dulu waktu kecil sering nonton Mak Lampir ini? Dan dulu sosok Mak Lampir ini tuh juga serem banget ya. Dan suara tawanya yang khas itu bener-bener membekas banget sih sampai sekarang. So guys, itulah tadi pembahasan kita hari ini tentang sosok urban legend yang sangat terkenal, yaitu Mak Lampir. Ini keren banget sih, dari sandiwara radio, diangkat ke layar lebar, bahkan sampai dibuatin sinetron. Yang pengen dibahas di channel ini, kalian juga bisa langsung komen aja di bawah. Dan aku juga minta maaf banget kalau suara aku mungkin rada-rada seret gitu, karena emang tenggorokanku lagi agak sakit. Tapi semoga kalian tetap enjoy buat nonton videonya. Dan cukup sekian dulu buat hari ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kalian klik like-nya, share juga ke sosial media yang kalian punya, komen juga di bawah kira-kira topik apa yang seru buat kita bahas di video selanjutnya, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe-nya di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Bye-bye!